semuanya, kembali lagi bersama saya Mang Dan dalam acara Ngosip Ngobrol Positif. Selamat sore semuanya, bersama lagi dengan saya Mang Dan dalam acara Ngosip Ngobrol Positif. Hari ini luar biasa sekali karena kita akan ada seorang tamu yang luar biasa pula. Dan siapa dia? Dia adalah saudara daripada keluarga Pandawa loh, Bima. Wah, namanya juga Bima nih, pasti orangnya besar ini. Oke, kita sambut dulu Pak Ismail Jaya yang disebut dengan kata Bima. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, apa kabar Pak? Baik, baik. Saya buka masker juga. Siapa Pak? Berimang, tidak. Iya. Om Swastiastu, selamat sore. Swastiastu. Situasi hujan kemana Pak acaranya? Acara di rumah saya. Di rumah ya? Hari Minggu ini, kebetulan hari Minggu. Saya spesialkan karena ini Mandite katanya sudah berapa kali untuk minta ketemu ya. Ya, betul, iya. Dan cerita juga ada kisah, saya buka juga kisahnya butuh support. Ya, betul. Karena saya ingin mensupport, saya kasihan. Padahal ini acara keluarga, saya sebenarnya mau sama keluarga. Tapi ketika lihat komentarnya bersama tim admin saya bahwa ini gagal, YouTube naik, nggak bisa setahun kurang, nggak bisa monetize-nya tidak dapat, akhirnya saya ingin mensupport. Semoga yang lain juga ingin mensupport Nyamuk Bali agar bisa mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakan Swaha. Ini yang saya suka Pak. Ini yang saya suka pernyataannya. Kita seorang saudara apalagi Mekeramul Bali harus saling support Pak. Luar biasa sekali Pak. Pak, mungkin kalau boleh saya tahu, Bapak bisa perkenalkan dulu nama Bapak aslinya gitu, biar tidak Orang ngelantur. sudah banyak tahu mungkin, karena saya punya channel sendiri. Ya saya nama kelahiran Iketut Putra Ismail Jaya. Akhirnya nama sudah saya mewinten, saya diberikan nama oleh juru tapakan saya atas nama Puwintenan Jero Bima. Jero Bima. Ya, sebenarnya sebelum Winten saya sudah dikasih nama sama Ibu Ratu di Pura Melanting 2005, dikasih nama Bima saya. Bima. Dan saya sering dipanggil kalau saya datang dipanggil Ketut Bima. Dan ketika hari ini saya dihadiri, kalau dulu di zaman Ormas saya dipanggil lebih dikenal zaman Ormas saya yang dulu Pak Ketut Ismail. Ketut Ismail. Sekarang boleh panggil Jero Bima atau Ismail Jaya. Sekarang, nah itu kok bisa dipanggil Bima, memang ada namanya, ada Bima begitu? Ya, nama itu karena ketika seperti saya bilang, saya dapat nama gelar ketika saya Ide Ratu Betari yang saya ini ikuti, Ratu Betari Niang di Pura Melanting. Beliau lah ngasih saya nama Bima sampai Ketut Bima, sampai saya muinten ketika saya sudah membersihkan diri, menyatakan untuk menjadi seorang yang mangku tapakan, saya diberikan nama juga Bima itu melekat, jadi Jero Bima lah nama saya. Jero Mangku Bima itu. Luar biasa sekali Pak ya. Suksema. Waduh, Pak, kalau mungkin boleh saya tahu ini Kris Bali ini berdiri mungkin tanggal berapa ya, atau mungkin tahun berapa itu? Ya, mungkin bisa diceritakan. Kris Bali berdiri di tanggal 6 September bulan 9 2020. Ini kita yayasan, bukan ormas seperti yang dulu. Yayasan Kesatria Kris Bali saya berikan nama. Itu kira-kira. Untuk cabangnya sudah mungkin ada berapa cabang untuk di daerah Bali? Ya, kita ada wilayah-wilayah, kita menyebut dari ini ada induk kita di pusat, ada wilayah-wilayahnya. Wilayah kita ada seluruh Bali sampai dengan ke negara, semua seluruh Bali itu sudah ada wilayah kita, dan sampai keluar Bali ada di Lombok dan ada di Lampung. Kita sudah punya Lombok, Lampung, dan kemarin dari Jakarta juga Jakarta Selatan. Dari saudara Nyamuk Pecalang itu sudah ikut juga, sampai kemarin sudah saya kirim baju, mereka beli baju Yayasan Kesatria Kris Bali, dan luar negeri juga banyak nyama-nyama kita yang ada di Jepang, di Australia, dan di Amerika. Itu banyak sekali yang menjadi orang yang mencintai Kris, bukan cinta saya, mencintai Yayasan Kesatria Kris Bali. Karena sudah terbukti untuk memberikan hal-hal yang positif, Soha. dan juga untuk mengajak orang-orang Bali tetap semangat ya dalam hal apapun. Wah, luar biasa sekali nih ya. Ini patut ditiru nih Pak. Semoga banyak yang meniru. Betul. Orang yang lebih hebat, banyak orang yang lebih hebat. Ya, semoga akan lebih lagi banyak orang yang lebih hebat dari saya. Ini yang patut ditiru. Benar-benar pernyataan dari Pak Bima benar sekali ya. Pak, ini ada yang menarik dari saya Pak Bima ya. Ini dari tadi saya perhatikan Bapak memakai kostum baju loreng, ada bacaan Kris Bali, simbolnya nih menarik, kayaknya nih mungkin bisa dikupas pengertiannya seperti apa Pak? Ini simbol belum pernah ini diekspos ketika simbol saya spesial. Berarti baru pertama kali nih. Simbol ini sebenarnya simbol sudah berubah. Sebelumnya simbol saya
waktu saya pernah menjadi calon DPD RI untuk berbuat kepada tanah Bali. Simbolnya hampir mirip, cuman ada perubahan di beberapa ini simbol. Yang sebelumnya adalah simbol kerisnya ada 2, sekarang ini kerisnya 1. Ketika dulu nggak ada bintang, nggak ada Garuda, bintangnya ada di tengah, ada 4 bintang, ada kerisnya ada 2. Itu simbol yang sebelumnya, ada mahkota memang ada. Nah sekarang saya rubah simbolnya ini di penjara. Ketika saya di penjara yang kedua, disitulah saya berpikir apa sih yang salah dari perjalanan keris yang saya bawa ini. Saya melihat ada kejanggalan dengan simbol saya. Simbol ini yang lama itu ada 2 keris, artinya ada 2 pemimpin yang akan memberikan komando pemimpin. Ada yang suruh ke kanan, ada yang suruh ke kiri. Dan itu benar terjadi. Ada 2 komando di dalam tubuh keris sendiri. Betul. Ada 2 komando. Kedua ada 4 bintang di dalam simbol yayasan keris ini. Ketika ada 4 bintang, ada banyak pemimpin yang menjadi pemimpin sehingga tidak akan menjadi satu suara. Karena semuanya ingin menjadi pemimpin. Iya. Nah, itulah saya rubah ya. Ketika saya rubah, saya bawa ke atas mahkota ini. Simbol-simbol ini semuanya saya sambung, tidak ada terputus. Mulai dari tulisannya pun semuanya menyambung, dan ini sebenarnya semuanya menyentuh ke atas. Dan simbol artinya saya nggak ada ingin terpisah. Semuanya menyatu sampai ke lambang bintang ini. Bintang ini artinya menyinari, menerangi, dan mencapai kesuksesan. Menerangi jalan kita menuju kebaikan dan dharma, memberikan kesuksesan agar menjadi bintang yang bersinar. Mahkota adalah simbol raja, simbol kerajaan pada zaman dahulu kala. Saya tetap menghormati simbol-simbol zaman dahulu untuk saya tetap jaga mahkota ini. Karena kita sebagai kesatria, padi dan kapas melambangkan kemakmuran. Jadi kemakmuran, papan dan pangan. Ada Garuda. Garuda itu adalah lambang dari negara kita, yang mana kita harus menjaga Garuda. Dan ada tulisan, ada senjata keris. Keris ini adalah simbol senjata seorang lelaki, Bali, betul. pria di zaman dan di mana saja. Keris adalah simbol senjata mereka untuk membawa kebenaran dan untuk membela harga dirinya. Mereka mempergunakan keris, termasuk di tanah Jawa. Dan ada pita di sini, ini melambangkan pemersatunya, mengikatkan persatuan. Ini lambang keris yang tidak pernah diekspos ya. Akhirnya hari ini saya ceritakan ini, saya ekspos, buka apa sih dan bagaimana prosesnya. Terima kasih Pak Jero, tadi penjelasannya sudah sangat-sangat detail sekali dan saya baru memahami apa yang perlu disampaikan tentang simbol itu. Karena saya dari tadi melihat, wah ini kayaknya luar biasa sekali kok, lengkap sekali dalam simbol yang mungkin dipakai dalam Yayasan Keris Bali. Nah juga ada yang menarik di sini Pak, saya juga melihat kalungnya Pak. Kalungnya, kalau mungkin saya punya di rumah tuh kalung yang mungkin pakai japa mantra. Apa kan mungkin pakai japa mantra nggak Yatri? Ini kalung ya, kalung ini sih kalung biasa. Karena saya seneng unik-unik, karena saya seneng yang antik-antik. Ini kayunya, bahannya juga antik. Ini katanya langka dari yang tempat saya memberi. Ini kayu langka dipakai. Dan ini adalah pegangan keris. Karena ini adalah paten keris yang saya punya patah itu. Akhirnya pegangannya saya pakai kalung. Ini patahan keris. Jadi ini mempunyai nilai sejarah juga bagi saya. Yang luar biasa bagi saya lah. Dan ada uang bolong ini, ada senjata panca Pandawa. Wah, luar biasa. Ada gambar Bima, ada gambar Semar di sini di uang ini. Karena ada banyak gambar di uang bolong ini. Ini bisa lihat panca Pandawa senjatanya. Iya benar. Ada gambar wayang di sini. Ini ada pewayangan. Oh, ini ada wayang Arjuna ini. Arjuna mantang panah, makanya bagus. Dan banyak gambar. Wah, luar biasa Pak. Dari segi ya untuk untuk simbol sudah bagus disebutkan pula tadi, jelaskan secara detail juga dengan kalung yang dipakai Bapak Bima, dan ini mencirikan benar-benar seorang pemimpin yang akan menjadi benar panutan. Panutan dan untuk membela tentunya yang lemah. Tentunya Krama Bali juga Pak ya. Krama Bali utama karena kita menjaga warisan leluhur. Tapi kita tidak boleh melupakan apa yang diperjuangkan oleh Bapak bangsa kita untuk mempersatukan Indonesia. Mari kita saling hargai. Saling hargai, saling jaga. Jangan sampai kita berpikir kita hidup hanya di sini, tapi kita hidup di Indonesia yang rumahnya besar. Marilah kita saling menghormati saling. Tapi warisan leluhur yang kita punya harus kita jaga sepenuh hati. Inilah yang saya jaga sampai saat ini. Sebisa saya. Mohon maaf saya bilang sebisa saya. Ada banyak tokoh hebat di luar sana yang lebih hebat daripada saya. Saya hanya ikut serta bagian dari kecil dari mereka untuk berjuang kepada tanah Bali saya. Ya memang kita harus dimanapun kita berada, kita harus ingat dengan sejarah Pak ya.
dengan sejarah, dengan kita mengingat sejarah berarti kita ingat juga dengan leluhur ya, dengan orang-orang yang memperjuangkan bangsa kita untuk merdeka. Ya, benar sekali Pak. Nih Pak, nih untuk cincinnya udah banyak saya kelihatan. Nah ini yang menarik ini, saya belum pernah melihat sebuah sabuk atau ikat pinggang yang benar-benar luar biasa nih, besar sekali. Mahkotanya nih punya saya nggak pakai nih. Kalau punya saya kecil, ini besar sekali ini. Ini menghina apa menghibur? Oh, saya? bukan menghina Pak. Tetapi terus terang ini menarik sekali. Ini dari tadi saya perhatiin, wah ini kalau ikat pinggangnya nggak besar. Jadi ini ada 3 warna. 3 warna. Cara Merah, bercatu. putih, hitam. Ya, ada 3 warna, ada simbolnya juga, ini merupakan simbol, ada seperti simbol ini tapi di sini ada macannya. Saya taruh macan ada 2. Ada singa macan terbang ini. Singa barong, karena saya punya arcanya singa barong. Nah, ini ya orang bilang nyeleneh waktu saya bikin. Dibilang saya Balian dukun gila lah. Ya betul. Saya terinspirasi ketika saya di penjara Brimob. Kalau yang tadi ini saya ngerubah di penjara saya yang kedua. Yang ini saya terinspirasi penjara saya pertama di Brimob. Ketika saya bengong, apa yang saya harus kira-kira menarik. Karena saya orangnya orang unik, seni juga. Ya, bilang seni, ya mengerti seni sedikit. Yeah. Saya ingin membuat sesuatu yang berbeda. Ikat pinggang saya karena pakai kamen, ini harus saya besar buat. Gajah Mada saya lihat seorang panglima perang, dia dengan ikatnya yang besar. Nah, saya ingin membuat yang simbol besar, ada simbol saya sendiri, simbol kerisnya. Saya pakai di sini. Ini untuk mengunci ininya, dan ada memang tampilan yang agak kelihatan unik dan menarik. Orang akan melihat, pasti akan sesuatu yang menarik. Itulah sesuatu yang saya timbulkan untuk orang ingin melihat, jadi ingin tahu. Iya. Walaupun mau dibully, dibenci, dicaci, tapi dia tahu dulu saya. Dia melihat dulu saya. Lambat laut mungkin dia akan tahu bagaimana perjalanan saya dengan ketulusan. Alam semesta akan memberikan restu. Betul. Tetap semangat. Ini yang tetap semangat ini ya. Tetap semangat merdeka gitu ya. Waduh. Pak nanti buat saya tuh Pak ya. Berani nggak pulang? Aduh, wah ini nggak mau saya. Baik Pak, wah luar biasa sekali Pak, dari penampilan sudah mencirikan hal yang menjadi memiliki karakter, memiliki karakter seorang Jero Bima Ismaya Jaya Pak ya namanya ya. Berarti ini menjadi sesuatu yang perlu diingat ini Pak. Nah terakhir Pak, saya ingin mengetahui mungkin pesan yang perlu disampaikan kepada Kerama Bali, tentunya kepada kita semua mungkin untuk menjaga tetap Kerama Bali ini tetap bersatu. Nah mungkin ada yang perlu disampaikan Pak, biar mungkin pendengar tahu dan saya juga publikasikan tahu, biar ada semangat untuk kita bersatu Kerama Bali. Ya, saya bukan menjelekkan Kerama Bali, saya hanya ingin mengkritisi kan. Ya. Kerama Bali, Nyama Hindu Bali saya, ketika ada nyamanya naik, nyamanya sukses, pasti dibully. Pasti dihancurkan untuk dijatuhkan. Bukan didukung, bukan disupport. Tapi banyak kerama kita yang ketika dia naik, dia malah dimusuhi, dibenci, dibully, difitnah, dan segala macam untuk menghancurkan dirinya dan karakternya. Padahal kalau kita lihat, kita sedikit punya nyama. Harusnya kita saling bantu. Betul. Karena siapa lagi ketika ada terjadi sesuatu kepada tanah Bali kita, siapa lagi yang ajak kita berjuang untuk menjaga tanah Bali kita? Pasti nyama-nyama kita. Betul. Ketika kita dukung nyama kita, minimal dia orang Bali yang kita dukung, dia yang akan mempertahankan juga tanah Bali kita, yang akan kita ajak bersama-sama. Bagaimana pejuang kita Gusti Ngurah Rai berjuang mati dia demi tanah Bali, puputan pun dia lakukan dengan pasukannya yang begitu berjuang bersama-sama. Dan begitu pun ada perang di Puputan Klumpung yang terkenal sampai zaman sekarang, perjuangan yang saling mendukung, mati-mati pun bersama-sama. Kalau sekarang tidak, kamu mati saya hidup, kamu hancur saya ketawa. Itu yang terjadi. Ya ini yang saya mau, mari kita saling support, saling bantu. Dengan adanya Yayasan Santa Kris Bali ini, saya merasa sedikit bangga. Karena banyak nyamu-nyamu saya di yayasan yang sudah saling retek dan luar biasa rasa persaudaraannya. Di mana ada nyamu susah di yayasan, ada mogok mobil motor siapa aja, jam berapa nih di tanah Bali, kita selalu siap di nyamu-nyamu yayasan itu saling membantu. Ya. Saling menolong sebisa tenaga yang mereka berikan sekarang ini, karena kondisi ekonomi mungkin uang belum bisa, tapi tenaga mereka saya yakin mereka bisa. Inilah yang saya mau, ayo tumbuh lagi jiwa-jiwa kesatria kita, saling menjaga untuk tanah Bali yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Kita boleh hari ini kita bisa makan, kita boleh bangga hari ini kita kaya,
apakah kita terus akan kaya? Apakah kita terus akan bisa makan? Kan belum tentu. Ya. Ketika roda berputar, akhirnya kita nggak ada apa. Anak kita naik, anak kita pun tidak bisa apa-apa karena kita tidak menjaga tanah Bali. Orang-orang garis keras, orang-orang yang keras karakternya, mereka kuasai Pulau Bali kita. Di mana kita makan nanti? Bagaimana anak kita makan? Apakah itu tidak ada kita pikirkan? Mari berpikir menjaga Bali dari sekarang sebelum terlambat untuk kita bersatu untuk menjaga tanah Bali. Merdeka, Pak. Merdeka Swaha. Waduh, Pak, terima kasih, Salam Pak. dari Kris Bali. Ya, ini salam saya. Wah, terima kasih, Pak. Semoga nanti tambah banyak cabang juga Kris Bali, nanti juga terbentuk di desa saya. Ya, sudah ada di mana? Di desa Sanggar ada. Sangkar udah ada kayak. Kita di Beleleng itu udah paling banyak sampai podcast. Ke Beleleng itu sudah banyak sekali, kita sampai ribuan kita sudah punya di Beleleng itu. Nyame yang ada di Beleleng yang ikut serta. Karena saya juga darah Beleleng. Gitu. Saya darah Panji. Darah ibarat Panji Sakti. Rahayu. Baik, Bapak, terima kasih atas penyampaian yang diberikan panjang lebar, dan mohon maaf saya menyita sedikit waktunya Bapak. Mungkin ada kesibukan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu sehat dan semakin jaya. Pak. Berjuang terus. Ya, mereka Pak. Satria Kris Bali. Saya ucapkan para Santi Pak ya. Nanti Pak salah sama Om Santi Om. Maju-maju kita harus maju. Maju tak ada kata mundur. Selama kita benar, selama kita adil, demi harkat martabat harga diri kita, bintang mahkota jadi satu. Mari kita ayo bersatu, menuju kemakmuran, menuju kemajuan untuk bangsa negara Indonesia kita. Keris Bali kita, Keris Bali kita kesatria, berjuang kebenaran.